Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Dalam hitungan ketiga, demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita berada di tahun yang baru, yang pastinya setiap orang akan berkata kepada kita, kalau di tahun baru kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berubah menjadi lebih baik daripada tahun yang sudah lalu. Tapi kebenaran firman Tuhan di sini menyatakan hanya satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ayat ini menegaskan, Bapak Ibu Saudara, ketetapan dan keabadian Kristus di tengah dunia yang terus berubah. Kita sudah berada di dunia yang semakin hari semakin canggih. Bahkan teknologi semakin berkembang pesat. Bahkan tidak akan lama lagi mungkin kita sebagai manusia tidak akan mungkin lagi terpakai dalam dunia pekerjaan. Karena semuanya sudah menggunakan apa? AI, sudah menggunakan robot. Tetapi ayat ini juga mengingatkan kepada kita orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan ini yang harus menjadi dasar iman kita. Yang kokoh bahwasanya sumber pengharapan kita itu tidak pernah tergoyahkan. Sehingga kita sebagai pengikut-pengikut Kristus pun jangan pernah tergoyahkan dengan keadaan dunia ini. Mungkin dunia bisa pakai robot untuk apa? Untuk bekerja. Tapi saya yakin dan percaya Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan kita orang-orang percaya mati kelaparan. Amin. Karena janjinya dalam setiap kehidupan kita, bahwasanya dia tidak akan pernah berubah. Kenapa ayat ini harus disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita berada di dunia yang semakin hari semakin banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang notabene hanya untuk membuat telinga kita itu enak didengar. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hatimu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau pergi ke Jakarta, engkau bisa pilih gereja yang sesuai dengan keinginanmu. Ada gereja yang hanya memberitakan tentang berkat saja. Ada gereja yang hanya memberitakan tentang kesembuhan saja. Tapi kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki pengajaran yang penuh. Bukan hanya berbicara tentang berkat, kesembuhan, mujizat. Tapi firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita. Karena hari-hari ini tidak semua jemaat suka ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya banyak sekali jemaat ketika ada firman Tuhan yang keras, dia mulai mengatakan, oh itu firman untuk teman saya. Oh itu firman untuk suami saya. Oh itu firman untuk istri saya, untuk anak saya. Hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran asing yang masuk dalam apa? Dalam dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan besar menyatakan apa? Keselamatan ada di luar Kristus. Coba bayangkan. Bahkan kalau saudara mengingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang menyatakan diri Nabi, Ebot Noah dari Ghana. Dia katakan tanggal 25 Desember 2025 Tuhan akan datang. Ada banyak orang-orang yang datang kepada dia, berbondong-bondong, menjual harta bendanya. Tapi apa yang dia katakan?
karena kapalnya tidak cukup, Tuhan menunda kedatangannya. Saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pengajaran asing yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keyakinan percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang menganut Injil penuh, bukan setengah-setengah. Akan sangat bahaya sekali kalau kita sebagai orang percaya cuma mengambil setengah-setengah dari Injil, tidak penuh. Ingat, Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai engkau hanya ambil yang sepotong-sepotong. Jadi ketika ada firman Tuhan yang menegur keras dalam setiap kehidupan kita, bersyukurlah. Artinya apa? Tuhan sedang memperbaiki setiap kehidupan kita. Nah, Yesus Kristus tetap sama. Baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang tidak pernah berubah dalam kehidupan Tuhan atau Sang Juru Selamat yang kita ikuti sampai saat ini? Coba kita perhatikan, kita naik ke atas. Yang pertama, di ayat yang ke-5, bagian B, dikatakan begini. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang pertama yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan Yesus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah bagi setiap kehidupan kita. Selama dunia belum berakhir, Tuhan tetap akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kita butuh penyertaan Tuhan. Seorang nabi besar yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia pernah berkata begini. Dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri yang tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, Musa menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan bagi kehidupan Musa yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Makanya Musa dengan tegas katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika bukan engkau sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, biar ini menjadi doa kita. Doa Bapak Ibu Saudara ketika engkau mau memulai aktivitas pekerjaan. Engkau berdoa sebelum engkau bekerja, engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika bukan engkau sendiri yang menyertai kehidupanmu, jangan biarkan aku bawa alat berat ini. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Kenapa saudara? Kan sangat bahaya sekali. Alkitab katakan hidup manusia itu selangkah dari maut. Yang artinya hidup kita itu tidak jauh-jauh dari apa? Kematian. Makanya kita butuh namanya penyertaan Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Ulangan. Ulangan 31. Ini sebuah penguatan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua pada waktu itu ketika dia akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dikatakan begini, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Makanya sebagai orang-orang percaya yang menyadari engkau disertai oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu, hal yang harus engkau kerjakan yaitu engkau jangan pernah hidup di dalam ketakutan. Sekalipun hidup kita selangkah dari maut, tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita,
itu tidak akan membiarkan kita sampai mati. Karena penjagaan Tuhan itu begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, engkau butuh namanya penyertaan Tuhan. Sekalipun engkau pandai, sekalipun engkau punya skill yang jago, sekalipun engkau pintar, tapi saya mau katakan, kita butuh namanya penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah jadi apa-apa. 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan begini, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Supaya kita berhasil, saudara. Saya tanya kepada saudara, mau berhasil bukan? Apakah saudara tidak mau berhasil dalam pekerjaan? Apakah saudara tidak mau berhasil menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak? Pada dasarnya setiap manusia mau namanya keberhasilan. Nah, kalau kita mau hidup kita dipenuhi dengan keberhasilan, kita harus menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, orang yang berhasil di dalam penyertaan Tuhan, itu pasti keberhasilannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya dia sendiri yang senang dengan keberhasilannya dia, tapi orang-orang di sekitarnya pun akan merasa senang. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, hari-hari ini kita hidup di sekeliling kita. Banyak orang yang iri hati, banyak orang yang cemburu dengan kehidupan kita. Sekalipun wajahnya tersenyum dengan engkau. Tapi engkau harus sadari bahwasanya tidak sedikit orang yang mau menjatuhkan engkau. Tidak sedikit orang yang yang ngejelekkan engkau. Tidak sedikit orang yang coba membuat engkau terjatuh dengan segala cara yang mereka buat. Tapi ketika engkau ada dalam penyertaan Tuhan, tidak ada yang bisa menjatuhkan setiap kehidupan. Karena apa? Di ayat ini dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Rasul Paulus ingatkan, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang tidak akan pernah berubah dalam diri pribadi Yesus adalah penyertaan Yesus itu tetap untuk selama-lamanya. Dia disebut sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kata Immanuel itu sudah disebutkan oleh Nabi Yesaya dan digenapi ketika Yesus lahir. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, Yesus katakan Immanuel. Artinya apa? Sampai hari ini, kalau kita masih bisa berdiri kuat, teguh, itu karena ada Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita turun ke ayat yang ke-6. Dikatakan begini, apa yang tidak berubah dalam kehidupan Yesus yang kita sembah? Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 dikatakan begini, sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang berteriak minta pertolongan dari Tuhan. Apalagi dengan saudara-saudara kita yang hari-hari ini keadaannya sedang mencekam dengan bencana-bencana alam yang mereka alami. Ada banyak hari-hari ini orang minta tolong kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, sadarilah kita manusia terbatas, kita manusia yang lemah, kita butuh penolong. Dan penolong yang sejati yang bisa menolong setiap kehidupan kita 24 jam itu cuma Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita 24 jam selain Tuhan. Tuhan akan senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Ketika kita berseru minta pertolongan Tuhan, pasti Dia akan tolong. Tapi ingat, jangan pernah ajari Tuhan.
Bagaimana caranya menolong kita? Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu tidak seperti waktu kita. Waktu kita itu apa? Kronologi. Waktu Tuhan itu apa? Kronos. Waktu kita kronos, waktu Tuhan itu kairos. Waktu Tuhan itu tidak seperti waktunya kita. Waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Makanya satu kali seorang murid tanyakan, Tuhan kapan engkau datang? Yesus katakan, aku sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Yesus tidak pernah tahu kapan dia datang, hanya Bapa yang tahu. Kenapa? Yesus hanya anak yang diperintahkan. Ketika Tuhan katakan kepada anak, turun, jemput setiap umat-umatku, ya kita akan dijemput. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Jangan bilang kita tidak butuh Tuhan. Akan sangat bahaya sekali ketika kita menyatakan diri tidak butuh Tuhan. Siapa kita? Kitab Yakobus katakan hidup kita itu seperti embun. Oh, embun, seperti uap. Uap, coba kalau saudara habis masa air, saudara angkat itu, saudara punya panci, ada uapnya keluar. Berapa lama sih uap bisa bertahan? Ada 1 jam. 1 menit aja mungkin enggak, saudara. Artinya apa? Keterbatasan kita itu memang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita tidak seperti manusia yang manusia hebat yang seperti orang bayangkan. Saudara, orang berpikir mungkin dengan berbagai apa yang saya hadapi, orang menyatakan diri saya hebat, tapi tidak, saudara. Karena ada waktunya saya menangis di hadapan Tuhan. Memang saya tidak akan pernah menyatakan kelemahan saya atau masalah saya di depan banyak orang. Karena memang saya mau belajar menjadi terang. Tidak mau menjadi batu sandungan buat banyak orang. Tapi di hadapan Tuhan saya menyadari saya lemah. Saya terbatas. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tapi marilah sebagai orang-orang percaya, kita butuh pertolongan Tuhan, siapapun kita. Siapapun kita yang ada di tempat ini, saya mau katakan, kita butuh namanya pertolongan Tuhan. Kita butuh Yesus itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan, jangan sampai, saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, menyatakan diri kita kuat, kita mampu. Dan pertolongan Tuhan itu sangat terbukti bagi setiap kehidupan kita. Mazmur pasal 46 dikatakan begini, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di sini Allah digambarkan menjadi 3 pribadi. Pertama, tempat perlindungan. Kedua, sumber kekuatan. Yang ketiga, sumber penolong dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, yakin dan percaya, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ketika kita jatuh pun, Tuhan akan menangkap tangan kita. Bukankah itu yang terjadi ketika seorang Petrus dengan yakin dia katakan, Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku pergi ke situ. Tuhan katakan, Yesus katakan, mari kemari sudah. Datang. Petrus datang, saudara. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus mulai apa? Mulai takut, mulai bimbang, mulai gentar. Sehingga apa? Ketakutan Petrus itu membuat dia hampir tenggelam. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus sampai tenggelam. Sebelum Petrus tenggelam, Tuhan tangkap tangan Petrus. Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu sampai jatuh. Mungkin saat ini engkau ada dalam posisi jalan buntu. Engkau ada dalam posisi mungkin, Tuhan, aku adalah manusia paling berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, saudara. Tapi ketika engkau menyadari engkau berada di posisi seperti itu,
kau berbalik kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari, tahun 2026, engkau harus mengimani bahwasanya Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita agungkan, Yesus yang kita muliakan, itu tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Yesus tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Terkadang kita yang menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa tidak layak. Saudara tahu enggak? Ada banyak orang berkata, Tuhan engkau sudah jauh. Padahal Tuhan itu tetap di posisinya. Contoh ini Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, manusia itu bukan, ketika manusia berbuat dosa, manusia itu menjauh daripada Tuhan. Terus kita katakan, Tuhan di mana engkau? Tuhan di mana engkau? Padahal Tuhan di tempatnya, saudara. Sadarilah ketika kita mulai jatuh dalam dosa, mulai lemah, kita datang kepada Tuhan. Bukan kita lari menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Adam dan Hawa. Tahu Adam dan Hawa? Ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka kerjakan? Mereka sembunyi, saudara. Mereka sembunyi. Karena apa? Mereka takut. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Tuhan katakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika Tuhan tahu Adam dalam ketelanjangan, apa yang Tuhan kerjakan? Dia buatkan kain dari binatang, saudara. Itu bukti pengorbanan Yesus. Bukankah Yesus adalah seperti domba sembelihan yang mengorbankan hidupnya untuk setiap kehidupan kita? Jadi saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan Yesusmu. Apapun yang dunia tawarkan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Katakan dalam hidupmu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu. Sekali Yesus. Sekali. Terima kasih.